Silakan, Nek. Ada yang bisa saya bantu? Mau beli mobil. Mau beli roti. Nenek lapar, udah dari pagi belum sarapan. Cuma ngemil-ngemil dikit. Ngemil apa, Nek? Tumpang. Beli roti. Silakan, mau beli berapa? Beli 2. Baik, jadi totalnya 30.000. Ini uangnya. Maaf ya, tangan kiri. Tangan kanan nenek kalau ngangkat sendinya sakit. Maklum udah tua. Wah, mohon maaf, Nek. Untuk pembayaran kami hanya menerima kris. Hah? Hanya bisa bayar pakai kris. Krisna Mukti. Bukan. Kris Dayanti. Bukan, Nek. Kris aplikasi, bukan nama orang. Lah kirain bayarnya pakai orang. Sistem barter kayak zaman dulu. Lah nenek kagak kenal Kris Dayanti. Aplikasi pembayaran, Nek. Kebijakan dari atasan seperti itu. Jadi pembayaran langsung lewat transfer. Jadi nenek mesti ke bank dulu nih. Aduh, mana nenek nabungnya di bank yang susah ketemu. Bang apa, Nek? Bang Toyib. Susah ketemu tuh. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, nggak pulang-pulang. Terus roti nenek gimana dong? Ya mohon maaf, Nenek. Kami hanya menerima pembayaran pakai kris. Tapi nenek bawa duit loh ini. Nenek bayar loh ini. Bukan minta. Beli loh ini. Duit asli nih. Bukan palsu loh ini. Ada gambar badaknya. Iya, kami mohon maaf ya, Nek. Kebijakan manajemennya seperti itu. Kami hanya menerima pembayaran melalui kris. Wesel kantor pos nggak bisa tuh. Nggak bisa. Western Union Nggak bisa. Bitcoin, Nggak bisa. saham BCA 2 lot. Nggak bisa. Kami hanya menerima pembayaran melalui kris. Masa beli roti sisir aja harus pakai keris? Kris, Nek. Asa bodoh teing, nyebutnya naon. Aing lapar, butuhna roti lain keris. Nenek kenapa menangis? Kaki nenek keinjak. Hah? Maaf, Sepatu lu pantofel ya, keras amat, berasa diinjak kuda. nenek siapa? Nenek Power Ranger pink. Enggak, maksud saya, nenek hilang di sini, tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Kagak. Lalu kenapa nenek menangis? Saya kira nenek terpisah dari rombongan jamaah manasik haji. Kagak. Lalu mengapa engkau menangis, wahai nenek? Nenek lapar, nenek beli roti nggak boleh. Kok nggak boleh? Katanya kudu bayar pakai keris. Padahal kan nenek bawa duit. Ah, mana tuh duit tadi? Nenek selesepin BH. Kemana tuh? Nenek rogoh dulu ya. Nggak usah, Nek, nggak usah. Poinnya aja kenapa? Ya nenek kan mau beli roti 2 katanya 30.000. Nenek kasih duit pas 20.000 satu sama 10.000-an. Nggak boleh katanya nggak bisa bayar pakai uang kertas. Kalau uang koin 30.000 kan nenek ribet ya nyelesepinnya ke BH. Ternyata bukan uang koin yang diminta. Ternyata belinya harus pakai keris. Hah? Kok gitu? Aneh banget. Orang bayar kok ditolak? Udah bawa duit loh ini. Nyusahin orang aja. Biar saya datengin tuh kios roti. Toko rotinya di sana. Oh, di sana ya. Gimana sih? Orang beli bayar loh itu. Kok ditolak? Itu nenek-nenek udah bawa duit mau beli. Iya, Bapak, maaf. Aturan di manajemen kami hanya bisa bayar melalui kris. Harusnya kalian terima loh itu pembayaran cash. Nenek-nenek seperti dia mana pakai kris. Handphone aja belum tentu ada. Aneh kalian ini. Transaksi di negara ini pakai uang rupiah. Adapun aplikasi kris, dana transfer debit itu hanya untuk mempermudah. Bukannya jadi pembayaran utama seperti ini. Sementara rupiah cash malah ditolak. Ini kan mempersulit masyarakat. Iya, Bapak. Di sini hanya melayani pembayaran lewat kris. Gimana ceritanya nenek-nenek kayak tadi pakai kris? Udah coba telepon bos kamu. Manajemen kamu telepon. Aneh-aneh aja. Kenapa nih bang? Ini loh, ada nenek-nenek mau beli roti. Dia bawa uang cash mau bayar, ditolak. Disuruh bayar pakai kris. Akhirnya nggak bisa beli roti kan itu nenek, kasihan. Mana neneknya? Itu Princess Amanda. Gue cari kemana-mana. Ngilang dari rombongan kebiasaan. Dulu waktu liburan PKK ke Kebun Raya Bogor, ngilang sendiri. Tahu-tahu ada di Tegal. Nenek ngapain di sini? Pot, beliin roti, Pot. Nenek mau beli roti nggak boleh. Katanya bayar harus pakai keris. Klinik banget itu warung. Disangka nenek pendekar zaman Majapahit kali. Kemana-mana bawa keris. Ya udah nih Pot beliin. Jangan kemana-mana, tunggu di sini. Ngapain Pot? Nyari tali buat ngikat. Kagak usah diikat. Kata kambing kali pakai diikat-ikat. Ntar nggak diikat pergi lagi. Roti, beliin roti. Buru sana. Beli 1 apa 2? 3. Buset, ngelunjak lu. Ntar nyampe rumah duitnya nenek ganti. Ganti pakai apa? Pakai daun. punya kebijakan jangan gitu mbak, nyusahin orang. Iya Bapak, mohon maaf. Itu sudah aturan dari atasan. Saya kerjanya bisa mematuhi aturan yang sudah ada Bapak. Mbak, beli roti 2. Yang 1 pedas, cabenya 3. Mau beli roti apa beli gado-gado?
Ada apa ini ya? Saya manajer toko roti ini. Nah, kebetulan nih Anda di sini. Tolong kebijakan bayar pakai kris dipertimbangin lagi. Itu tadi ada nenek-nenek beli roti di sini mau bayar pakai uang cash ditolak. Katanya cuma bisa bayar lewat kris. Apa-apaan? Nenek-nenek kayak tadi kan nggak pakai handphone. Lagian kenapa sih bang harus pakai keris? Itu untuk mempermudah kontrol keuangan kita. Kalau pakai kris kan pembayarannya selalu pas. Gak harus nyiapin kembalian. Lalu semua uang masuk ada mutasinya jelas. Dan lagi dulu repotnya uang cash selalu ada selisih di laporan harian. Di data 2 juta, uangnya 1.900.000 sekian. Jadi kebijakan dari perusahaan lebih baik menggunakan pembayaran digital. Nah, masalahnya nggak semua orang pakai kris. Kalau orang tua yang mau beli kayak tadi mesti gimana? Uang cash harus tetap diterima dong. Iya bang, nggak bisa pembayaran satu opsi doang lah. Nggak adil buat semua orang bang. Nggak semua orang pakai handphone. Misal ada anak kecil SD yang nggak punya duit. Dia pengen sekali-kali makan roti enak. Terus nabung gopean. Kesini beli roti. Masa ditolak? Iya, kasihan juga ya. Nah iya, ya emang bener buat kebijakan yang strategis untuk perusahaan. Biar enak ngatur keuangannya. Tapi ya balik lagi, negara semaju Amerika, Jepang, Cina aja masih nerima uang cash. Lewat transfer digital ya opsi penunjang. Karena mereka tahu nggak semua manusia bisa pakai fasilitas itu. Tapi kan bayar tol sekarang udah wajib pakai e-tol. Nah, masalahnya itu ada edukasinya. Sebelum kebijakan di launching itu diinfo ke masyarakat. Dan itu kebijakan global. Jadi pengendara mobil yang mau pakai jasa tol udah siap-siap dulu bikin kartu e-tol. Itu kayak orang bawa mobil harus nyiapin SIM sama STNK. Jangan dibandingin sama orang lewat jalan tol bapak. Yang lewat tol kan orang-orang tertentu yang punya kendaraan. Segmented. Kalau jualan begini sifatnya kan publik banget ini. Marketnya masyarakat luas. Nggak pandang siapa mereka. Ada yang up to date, ada yang kudet. Ada yang modern, ada yang masih tradisional. Yang modern ikut zaman bisa beli pakai keris. Nah yang tradisional, pedesaan pelosok lagi main ke kota mau beli roti, mana ada keris-kerisan. Iya juga ya. Kebijakan yang menyentuh masyarakat luas itu harus berlandaskan azas keadilan sosial. Jangan bapak koar-koar nuntut pemerintah nerapin sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi bapak sendiri sebagai pengusaha bikin kebijakan yang nggak mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dirubah lagi aturannya lah. Jangan nyusahin orang mau beli. Kalau ada problem pakai uang cash, uang sering selisih, susah nyiapin kembalian, itu masalah internal perusahaan. Carilah solusinya. Jangan bikin kebijakan yang satu arah. Perusahaannya enak, konsumennya ribet. Lama-lama banyak orang kecewa. Nama brand situ jelek gimana? Wah, jangan dong. Makanya harus terima lagi duit cash. Coba bayangin anak SD tadi tuh yang nabung gopean tiap hari karena pengen beli ini. Udah kekumpul datang ke sini beli. Masa ditolak? Saya sebenarnya di bawah sudah berulang kali nolakin pembeli yang bayar pakai uang cash, Pak. Saya juga merasa nggak enak hati udah bikin mereka kecewa. Bayangin loh, anak SD yang nabung gopean tiap hari demi bisa beli roti ini. Masa ditolak? Harus banget ya analoginya anak SD nabung gopean. Iya sudah, ya sudah. Mohon maaf atas kesalahan pihak manajemen kami. Mulai hari ini toko roti ini bisa pembayaran uang cash lagi. Nah gitu dong. Mbak beli rotinya 30.000 ya. Nih. Makasih ya, gue nggak ada duit habis bongkar celengan. Pantesan dari tadi analoginya anak SD nabung gopean. Bang, koinnya kurang 2 keping.